Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu model pembelajaran yang cukup populer dan banyak direkomendasikan oleh berbagai pihak, terutama selama masa pandemi dalam 2 tahun terakhir ya, di mana banyak perguruan tinggi dan juga sekolah menerapkan model pembelajaran bauran atau istilahnya hybrid learning. Ya, apa model pembelajaran itu? Orang mengenal dengan namanya flip learning. Ya, oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa yang belum subscribe atau menyalakan lonceng, silakan bisa menyalakan lonceng di channel ini ya, sehingga teman-teman dapat mendapatkan update terkini terkait dengan video-video pembelajaran lainnya. Oke, apa itu flip learning? Ya, flip learning ini sebenarnya inisiasinya itu sudah cukup lama ya, diterapkan gitu ya di luar negeri ya. Di Indonesia itu juga mulai populer sejak pandemi gitu ya. Definisinya sebenarnya beragam, tapi saya kutip dari Flip Learning Network gitu ya, menyatakan bahwa si flip learning ini adalah satu pendekatan pedagogi di mana terdapat instruksi yang langsung ya dari guru atau teacher gitu ya, atau dosen gitu kan ya, sehingga memungkinkan ruang pembelajaran itu menjadi lebih dinamis gitu kan ya, lebih kaya dan juga lebih interaktif ya. Dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwa flip learning itu pertama, ruang pembelajaran itu berubah ya, di flip ya, dari yang ruang pembelajaran bersama ya, bareng-bareng di kelas ya, menjadi ruang pembelajaran lebih individu ya. Mungkin nggak 100% individual ya, tapi lebih ke arah ruang pembelajaran yang sifatnya personal ya, bisa dipersonalisasi. Kemudian guru di sini memberikan bahan pembelajaran sebelum kelas berlangsung. Jadi kalau dalam kelas itu dalam flip learning ya, kalau dalam pembelajaran biasa guru memberikan materinya itu pada saat kelas. Nah, tapi dengan model pembelajaran flip learning ini guru memberikan bahan pembelajaran itu sebelum kelas berlangsung. Ya, nah, harapannya agar siswa ini bisa mempelajari lebih dulu ya, sesuai dengan petunjuk dari guru. Misalnya siswa atau mahasiswa diminta untuk membuka video, membuka modul, membaca buku dan sebagainya ya sebelum kelas berlangsung. Nah, pada saat kelas harapannya kelas itu menjadi ruang diskusi dan pendalaman materi. Ya, ini harapannya gitu kan ya, si guru dan siswa terjadi diskusi atau bahkan antar siswa terjadi diskusi pada saat ketemu di kelas. Ya, ketemu ini bisa dalam ruang digital ya, atau online atau daring, atau dalam ruang offline di dalam kelas ya, sehingga harapannya adalah flip learning ini menjadi pembelajaran yang sifatnya interaktif ya, interaktif dan berpusat pada siswa atau pada mahasiswa ya, bukan lagi guru hanya sebagai fasilitator di sini ya. Nah, ada 4 pilar flip learning yang ini saya kutip juga masih dari Flip Learning Network gitu kan ya. 4 pilar ini sudah menjadi trademark atau menjadi dipatenkan lah dari tahun 2014 oleh si Flip Learning Network ini. Yang pertama adalah F, flexible ya, flexible environment. Kemudian yang kedua adalah learning culture ya, kemudian yang ketiga adalah intention content, yang keempat adalah professional educator ya. Nah, ini kalau disingkat menjadi flip ya. Jadi 4 pilar dari flip learning ini adalah 4 hal ini. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah flexible environment ya, lingkungan yang fleksibel, di mana dalam flip learning ini memungkinkan terjadi mode pembelajaran yang bervariasi. Jadi fleksibel, tidak hanya
berada di kelas ya, tapi juga bisa berada di luar kelas ya. Bahkan pembelajaran bisa berlangsung di lapangan, pembelajaran bisa langsung di dimanapun. Artinya ruang kelas itu bisa sangat terbuka bentuk dan ruangnya ya. Dengan adanya mungkin learning management system, tentunya flexible environment ini menjadi lebih terstruktur ya, sehingga siswa atau mahasiswa bisa membuka bahan atau materi itu kapan saja dan di mana saja. Nah, ada 3 checkpoint ya, atau ciri gitu kan ya, bagi seorang edukator atau seorang dosen, seorang guru gitu kan ya. Yang pertama, seorang guru harus menyediakan space and time frame ya, yang memungkinkan user dan sesama student ya, sesama dan juga dengan gurunya itu bisa saling berinteraksi. Ini saya kira bisa dengan mudah dengan teknologi ya saat ini. Kemudian yang kedua, I continually observe. Jadi secara berkelanjutan dosen itu harus memonitor, mengobservasi mahasiswa atau studentnya gitu kan ya, dan juga melakukan adjustment penyesuaian sesuai dengan mungkin perkembangan. Jadi flexible environment ini juga berarti pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dari si siswa. Siswa yang mungkin tidak mampu atau kurang mampu di bidang tertentu atau di bagian materi tertentu itu bisa diperdalam ya, bisa diberikan materi tambahan dan seterusnya ya. Yang ketiga, seorang dosen atau seorang pengajar di dalam flipped learning itu memungkinkan user atau pengguna atau mahasiswa ya, siswa itu bisa belajar dalam berbagai macam cara ya. Kontennya bisa macam-macam, bisa kaya ya, different ways to learn content. Jadi bisa dengan cara yang macam-macam, bisa dengan ibaratnya dengan video, dengan membaca atau dengan mendengar dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, learning culture ya. Ini terjadi perubahan yang flip tadi ya, yang berubah 180 derajat ya, terkait dengan bagaimana mendeliver materi pembelajaran ya. Jadi yang tadinya berpusat pada si dosen atau pengajar menjadi berpusat pada si siswa. Jadi student center learning ya. Nah, apa cirinya, apa checkpointnya? Yang pertama adalah dosen itu memberikan kesempatan kepada siswa atau student untuk berinteraksi atau beraktivitas tertentu gitu ya, seluas-luasnya ya. Kesempatan itu diberikan seluas-luasnya untuk ikut beraktivitas atau melakukan proses pembelajaran ya. Kemudian dosen atau pengajar itu juga memberikan feedback atau masukan ya, atau umpan balik ke pengguna, ke user ya, ke student gitu ya, mengenai proses pembelajarannya. Dan ini kalau bisa dilakukan secara personal tentunya akan lebih baik ya. Yang ketiga, intentional content. Nah, di sini bicara mengenai bahwa materials ya, atau bahan pelajaran, bahan mata kuliah gitu ya, itu bisa bisa ditentukan oleh si dosen, si pengajar ya, berdasarkan si kemampuan si student. Jadi bisa sangat spesifik dan bisa sangat intens ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh student ya. Student juga diberi kesempatan untuk mengembangkan atau eksplor sendiri terkait dengan materi itu ya. Oke, kemudian apa cirinya? Ada 3 ya. Dosen memprioritaskan penggunaan konsep ya dalam
direct instruction. Jadi dia bisa memberikan instruksi yang secara spesifik ke si mahasiswa terkait dengan penguasaan konsep. Misalnya pelajari ini, pelajari itu, baca ini, baca itu gitu, secara langsung. Jadi nggak basa-basi lah gitu, langsung ditunjukkan harus belajar yang bagian ini, bagian itu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dosen itu bisa meng-create atau mengkurasi ya konten-konten yang relevan. Jadi memberikan konten-konten tambahan yang bisa dipelajari lebih lanjut oleh si student. Misalnya kita tambahin video-video pembelajaran ya tidak harus dibikin sendiri, bisa jadi dibikin oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, si dosen memungkinkan untuk bisa menyajikan konten-konten yang relevan ya untuk student-student yang punya mungkin kemampuan khusus, jadi relevan dengan kebutuhan student ya. Yang terakhir adalah profesional edukator ya. Profesional edukator ini ya cirinya banyak ya, beberapa diantaranya antara lain secara berkelanjutan melakukan observasi ke student atau ke mahasiswanya, apa yang dia suka, apa yang dia nyaman untuk dalam proses pembelajaran dan tentunya bisa memberikan feedback atau umpan balik yang relevan ya terhadap si student itu, secara proaktif memberikan masukan-masukan, kamu bagian ini belajar lagi ya, bagian ini masih kurang dan sebagainya ya. Dan ini diperlukan memang ya peran profesional dari seorang dosen atau edukator ya. Nah, cirinya ada 3 ya. Yang pertama di situ bahwa jadi bisa memungkinkan si student itu memberikan semacam feedback ya, baik itu secara individu, secara grup maupun secara kelas ya. Kemudian yang kedua itu bisa memberikan assessment juga ya, observasi ya. Kemudian bisa ini ya, ada semacam feedback berupa recording data, jadi tersimpan lah gitu kan ya. Hasil assessment itu tersimpan, hasil evaluasi itu tersimpan dan bisa diakses di masa mendatang ya. Termasuk juga mungkin memberikan feedback terhadap misalnya materinya bisa diulang-ulang dan sebagainya, kan bagian dari feedback. Atau bisa jadi kalau dalam kuis itu soalnya bisa dilihat di kemudian hari walaupun kuisnya sudah ditutup ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir adalah bisa melakukan kolaborasi dan bertanggung jawab ya terhadap si kolaborasi itu gitu ya, antara si dosen dengan mahasiswa, jadi memungkinkan bisa berkolaborasi secara aktif. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana dengan penerapan flip learning di kelas ya? Nah, ini mungkin best practice yang selama ini dalam 2 tahun terakhir gitu ya, itu coba saya terapkan di kampus saya gitu ya. Yang pertama saya bagi menjadi tiga sesi, 3 hal. Sebelum kelas ya, sebelum kelas ini artinya sebelum jadwal pertemuan ya. Kemudian saat kelas dan setelah kelas ya. Nah, sebelum kelas itu yang pertama saya akan mempersiapkan bahan atau materi kuliah ya, bisa berupa modul, presentasi, video, mungkin ada PowerPoint ya dan sebagainya gitu ya. Jadi saya persiapkan bahannya kalau menggunakan LMS misalnya ya diupload di LMS, kalau menggunakan media yang lain bisa diupload di media tersebut atau dibagikan ke user atau ke pengguna ya, ke student lah gitu ya. Nah, itu dibagikan dulu ya sebelum kelas berlangsung ya. Nah, kemudian setelah itu harapannya adalah mahasiswa ini mempelajari materi tersebut sesuai dengan petunjuk ya dari dosennya. Nah, ini sebelum kelas berlangsung. Ini diharapkan sudah tuntas tuh materinya, sudah dipelajari, minimal sudah di download, disimak lah gitu ya. Nah, pada saat kelas itu dosen menjadi fasilitator ya dalam rangka diskusi dan pendalaman materi secara interaktif dan kreatif tentunya. Dan ini akan sangat bergantung pada kondisi dari kelas ya. Bisa jadi dibuat kelompok
kemudian didiskusi, ya, kemudian presentasikan hasilnya. Bisa jadi dosen tanya jawab dengan secara langsung, secara interaktif dengan mahasiswa. Bisa jadi ada studi kasus, ya, atau contoh-contoh tambahan, contoh soal, kuis dan sebagainya, yang mana itu dalam rangka pendalaman materi, ya, bukan dalam rangka sekedar asesmen atau melihat kemampuan dari mahasiswa, tapi lebih ke arah pendalaman materi. Ya, kalau kuis itu ya nanti harus dibahas jawabannya seperti apa. Kalau soal ya berarti harus dibahas, ya, solusi dari soal tersebut seperti apa dan seterusnya. Intinya kelas itu ya sifatnya lebih ke arah diskusi, tidak menyampaikan materi secara khusus. Ya, walaupun kalau nanti ada materi yang perlu diperdalam, ya, maka bisa dijelaskan ulang, ya. Sifatnya pendalaman materi. Nah, yang terakhir adalah, yang keempat adalah setelah kelas melakukan evaluasi dan umpan balik pembelajaran, ya. Nah, misalnya evaluasi melalui kuis, melalui tugas atau assignment, ya, melalui feedback dan sebagainya, ya. Jadi tidak berhenti di kelas selesai, tapi setelahnya harusnya ada evaluasi, dan ini bisa dikerjakan di luar kelas oleh mahasiswa, jadi bukan di dalam kelas, ya. Saya kira itu, ya, yang selama ini coba saya lakukan, walaupun mungkin masih banyak kekurangan, ya. Ini akan sangat kondisional dengan kondisi dari si mahasiswa, ya. Oke, beberapa contohnya, ya, misalnya ini, ya, ini salah satu materi semester lalu di pertemuan kedua, ya. Jadi ada beberapa item yang saya persiapkan, ya, sebelum maupun selama dan juga sesudah kelas. Yang pertama, ini saya persiapkan tentunya sebelumnya topik dan judul materi harus jelas, materi terkait dengan apa, tujuan pembelajaran itu disampaikan di situ, ya, mahasiswa bisa apa, ya, di pertemuan ini. Kemudian materi dalam bentuk PowerPoint, materi dalam bentuk video misalnya, itu dipersiapkan sebelum kelas berlangsung. Nah, kemudian karena ini polanya pembelajaran daring, ya, maka ada tautan mungkin video conference, ya, kuliah daring bisa lewat Zoom atau yang lainnya, untuk, ya, tadi pendalaman materi. Ini nanti biasanya sesuai dengan jam kuliah atau jam belajar mengajar. Ya, dan mungkin ada resource atau materi tambahan, misalnya di sini kalau berupa praktik, ya, bisa ada modul-modul praktikum atau contoh-contoh program yang bisa dicoba oleh si mahasiswa, ya. Nah, kemudian lanjut, ini ada presensi. Nah, ini presensi yang kita bisa atur dengan akses bersyarat. Jadi mahasiswa atau siswa itu diharuskan tuntas dulu untuk beberapa aktivitas seperti membuka materi, ya, melihat video dan sebagainya, ya, baru nanti dia bisa mengisi presensi. Nah, lalu setelah kelas berlangsung, ya, maka ada assignment atau evaluasi pemahaman mahasiswa, ya, dan juga jangan lupa umpan balik, ya. Ini adalah umpan balik perkuliahan, lebih ke arah meminta masukan, ya, ke mahasiswa atau feedback ke mahasiswa mengenai apa pembelajaran yang dilakukan, apa yang bisa menjadi peningkatan dari pembelajaran yang sudah berlangsung, ya. Dan terakhir, ya, saya juga memberikan feedback berupa rekaman. Kalau ini kuliah daring, biasanya rekamannya akan saya bagikan ke mahasiswa setelah si kuliah itu selesai berlangsung, ya. Nah, harapannya bisa memutar kembali rekaman-rekaman tersebut kalau memang ada yang ketinggalan dan sebagainya. Nah, saya berikan contoh, ya, misalnya ini contoh video pembelajaran saya juga upload ke YouTube, ya. Di sana ada sudah saya buat channelnya, misalnya terkait dengan pemrograman web dari pemula hingga mahir, dari pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu ada di sana, ya. Jadi mahasiswa bisa mengulang juga, bisa melihat juga di YouTube secara langsung, ya. Kemudian kalau diskusi dan pendalaman materi, sekali lagi bisa dalam ruang Zoom, ruang online, atau di kelas, ya, bisa juga di kelas, ya. Di kelas kita diskusi, ya, sesuai dengan mungkin teknik atau gaya yang pas buat mahasiswa kita.
Lalu assessment, ya, misalnya dalam bentuk assignment, ya. Assessment ini kan untuk melihat bagaimana kemampuan mahasiswa dalam kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan, ya. Nah, kalau assignment ini ya tentunya dalam bentuk penugasan yang terstruktur yang biasanya dikerjakan di luar kelas. Kalau saya biasanya waktunya cukup panjang, ya, bisa 5 hari, bahkan bisa mungkin 1 minggu gitu ya, untuk bisa mengerjakan itu. Ya, bentuknya luarnya bisa berupa file yang mungkin bisa diunggah di LMS, ya. Dan kemudian waktu pengerjaannya bisa lebih panjang. Itu kalau berupa assignment. Ya, dapat dikerjakan individu atau berkelompok. Jadi kita bisa atur sebenarnya assignment itu dikerjakan secara berkelompok, ya, nanti hanya satu orang yang mengunggah dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua kuis, ya. Kuis ini biasanya soal-soal dapat dikerjakan di kelas atau di luar kelas. Jadi bisa di kelas, bisa juga di luar kelas. Kita bisa atur waktunya lebih fleksibel. Ya, mahasiswa mengerjakan secara langsung, jadi bukan di luar LMS, Learning Management System, tapi langsung di LMS mengerjakannya di situ. Bentuk soal bisa pilihan ganda, esai, soal benar salah, dan sebagainya. Ya. Kemudian waktu pengerjaannya bisa diatur, bisa fleksibel, ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dia hanya dibatasi 50 menit, ya, nanti ya, dia akan otomatis tertutup kalau 50 menit dan seterusnya. Ya, termasuk jawabannya bisa dibuka misalnya setelah kuis selesai, itu bisa kita atur, ya. Saya kira LMS sudah menyediakan itu, ya. Nah, dan ini biasanya kuis itu dikerjakan individu, ya. Pada umumnya kuis itu dikerjakan secara individu, tidak berkelompok. Ya. Nah, untuk variasi kita juga bisa menggunakan platform yang lain seperti Quizizz. Ya, ini untuk variasi. Ya, jadi sama seperti bentuk kuis, tapi lebih interaktif. Jadi lebih seru gitu ya, kayak semacam kompetisi, ya. Kita bareng-bareng di kelas mengerjakan soal, nanti mahasiswa bisa akses dari komputer atau mungkin HP yang dia bawa gitu ya, menggunakan platform di luar LMS, misalnya pakai Quizizz.com, ya, menjadikan assessment ini menjadi lebih seru dan menyenangkan, ya, dan juga menantang. Nah, ini mungkin pernah dengar ada namanya gamifikasi, jadi mencoba dari sisi permainan, ya, jadi memanfaatkan permainan-permainan tertentu untuk pembelajaran, ya. Oke, saya kira itu beberapa contohnya. Nah, ini contoh umpan balik, ya. Saya meminta umpan balik mahasiswa setiap pertemuan. Ada 3 pertanyaan yang ditanyakan. Pertama adalah apa yang dia pelajari secara singkat, ya. Kemudian yang kedua, seberapa pemahamannya. Yang ketiga adalah saran, ya, atau masukan terkait dengan metode pembelajaran. Dan ini akan sangat berguna buat dosen untuk bisa terus meningkatkan bagaimana gaya pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini beberapa contoh hasilnya, misalnya bagaimana pemahaman Anda terhadap pertemuan ini. Oke, ternyata sekian persen ada yang cukup paham, sekian persen ada yang paham, sekian banyak ada yang sangat paham, dan seterusnya, ya. Dan kalau misalnya di sini ada yang tidak paham, tentunya kita harus melihat kira-kira kenapanya tidak paham. Mungkin bisa dilakukan treatment tertentu atau pengulangan materi dan sebagainya. Kalau secara saran, misalnya ini ada yang cukup menarik, ya, misalnya, oh, tidak ada materi sudah baik dan seterusnya, ya. Oke, kemudian ada yang berikan ini masukan tuh, ya, berikan contoh untuk memasukkan video dan memberitahu segala tentang angka-angka atau simbol dalam perhitungan di HTML5 misalnya. Oh, berarti ini harus ditambah contohnya nih, gitu ya, sehingga di pertemuan selanjutnya kita bisa menambahkan contoh-contoh yang relevan terhadap materinya, misalnya seperti itu, ya. Baik, ya, saya kira itu idealnya bagi kita seorang dosen. Belajar dan mengajar ini merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, ya. Jadi pada saat kita profesinya sebagai seorang dosen, maka 2 hal ini harus kita lakukan secara bersama-sama dan berimbang. Karena kalau kita nggak terus belajar, maka mengajar kita ya akan tidak interaktif, tidak kreatif, ya, dan materinya mungkin bisa jadi materi yang sudah obsolete atau sudah usang, gitu kan, ya. Sebaliknya, kalau kita belajar terus tanpa kita praktekkan menjadi dalam proses belajar mengajar, maka tentunya apa yang kita pelajari bisa jadi tidak bermanfaat untuk orang lain. Jadi 2 hal ini harus kita lakukan secara bersama-sama, ya, dan terus menerus, ya. Oke, saya kira itu.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.